dalam undang-undang pernikahan di negeri kita pun sudah sangat jelas. Ya, pernikahan itu harus seagama. Ya, seagama. Yang kedua pada keturunan. Keturunan itu artinya ini juga apa? Misalnya kalau di kalangan habaib itu tuh tidak bisa, ya, itu nanti diputus nikah kalau dia nikah dengan orang lain, ya kan? Itu sangat-sangat menentukan tuh. Misalnya asyegab, ya kan? Kemudian habib apa? Ya kan? Asihab, al-adad itu tuh pasti itu. Yang penting dalam satu habaib. Jadi kalau misalnya di sini kiblar al-pukat gitu ya, nggak bisa dia nikah dengan wanita lain, harus sama-sama habaib. Iya, al-menak al-pukat gitu ya. Jadi harus begitu. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan kafaah juga. Yang ketiga kecantikan tampanan. Ini juga sebenarnya fisik ya. Tapi memang ini juga dari Pak saya memang secara wajar laki-laki itu suka dengan yang cantik dan perempuan pun suka dengan laki-laki yang tampan, yang ganteng, itu wajar. Wajar. Tapi sekarang itu nggak mengaruhi. Kadang-kadang ya, kadang-kadang tuh yang penting ada fulus. Ada mulus, nggak ada fulus, mampus. Walaupun dia aki-aki umurnya 70 tahun, iya, wanita yang hanya 17 tahun itu wanita tadi mau tuh nikah dengan dia. Karena melihat bukan fisiknya, bukan aki-akinya, tapi karena fulusnya. Itu banyak tidak nikah. Atau ada perjaka laki-laki ganteng nikah dengan nenek-nenek umuran 60-70 tahun, tapi karena fulusnya banyak dan itu juga mempengaruhi. Makanya ini harta. Ya, tapi yang paling utama kafah itu adalah agama ya. Jadi kalau ada kaitan dengan permasalahan rumah tangga, ya kan, seperti yang diceritakan atau dikisahkan tadi dalam interaktif tanya jawab itu adalah bukan bagian dari kafah yang dimaksud begitu ya. Sekubu seimbang dalam hal agama, turunan, kecantikan, tampanan, harta. Kemudian yang berikutnya adalah tadi ada beberapa hal pertanyaan tentang masalah, tapi sudah dijawab sih sama pemakalan. Wanita pezina ya kan, laki-laki pezina. Memang tuh ayat itu sudah sangat jelas, surah apa, An-Nur ya, An-Nur ayat berapa? Lihat lagi ya. Itu sangat jelas bahwa wanita pezina tidak laki-laki mukmin tidak berhak atau diharamkan menikahi wanita pezina. Sebaliknya, wanita solehah mukminah tidak berhak untuk menikah dengan laki-laki pezina. Nah, laki-laki pezina nikahnya dengan wanita pezina atau musyrik boleh, atau wanita pezina nikah dengan laki-laki pezina atau musyrik. Kenapa ini? Karena ini untuk kafah tadi, ya, supaya keturunannya itu jelas. Bahkan kalau orang anak hasil zina sudah hamil duluan, ya, berarti anak tadi tidak berhak mendapatkan harta warisan. Kalau dia nikah harus walinya wali hakim. Tidak bisa ayah yang menghamilinya sekalipun atau ayah dari orang lain yang menikahinya, bapak ibunya, tidak berhak untuk menjadi wali untuk menikahkan. Kenapa? Karena inilah pentingnya nanti kan calon-calon kepala kantor urusan agama penghulu harus jelas, ya, hamilnya sama siapa, hamilnya sudah berapa bulan, ya kan. Kemudian kejelasan itu nanti menentukan tentang anak zina. Anak zina ini tidak mendapatkan harta warisan. Kemudian yang kedua, anak zina ini tidak berhak tidak mendapatkan wali anak. Ketika nikah tidak mendapatkan wali apa? Wali yang wali nasab. Ya. Dia hanya bisa nikah dengan wali hakim. Wali hakim itu adalah siapa? Kepala kantor urusan agama atau KUA penghulu. Hanya wali hakim. Ini harus tahu agar nanti dia dewasa itu
Jadi harus jelas walinya siapa kalau saya nikah. Nggak boleh bapaknya, nggak boleh ayahnya. Kenapa? Nggak boleh pamannya, nggak boleh kakak adiknya, tapi harus wali hakim. Makanya ini kekeluargaan. Jadi pihak kantor urusan agama manggil tuh ketika dia mau nikah, ya memanggil, atau ketika orang tuanya mau meninggal atau warisan, lalu dijelaskan secara kekeluargaan, secara persuasif, santun. Ini kepala KUA harus mutur begini, ya. Nah, maaf, anak tidak berhak mendapatkan harta warisan dan tidak bisa. Marah-marah dia, ya kan? Ayahnya juga nggak mau udah begitu. Tapi kita jelasin cara baik-baik dulu. Nanti kita berikan solusi. Jangan sampai orang lain tahu. Misalnya hanya kita saja pihak KUA atau pengadilan agama yang tahu tentang masalah ini. Gitu kan? Pura-pura aja. Waktu nikah nggak sanggup lah nikahin atau apalah pokoknya ya. Serahin kepada wali hakim misalnya. Ketika harta warisan, bagaimana solusinya harta warisan? Kan ada wasiat. Harta warisan tidak dapat, tapi wasiat. Wasiat kan boleh. Wasiat masih pengen lagi, ada hadiah. Kenapa? Karena anak ini solehah atau soleh kan hadiah kan. Bisa wasiat dan bisa hadiah. Kalau wasiat kan nggak boleh lebih dari 1/3 gitu. Karena dia baik, solehah, habis Quran lagi kan. Wah, kita ingin banyak dapatnya nih. 1/3 harta wasiat, yang lain hadiah gitu. Karena dia hafal Quran gitu kan misalnya. Tapi orang lain jangan sampai tahu, ya, hanya kekeluargaan. Itu kan bisa kan solusi ini, supaya jangan ada yang tersinggung, supaya jangan ada apa ya, menyakitkan hati anak itu atau menyakitkan hati orang tuanya. Harus dipanggil dulu. Ini solusi cara agar tidak terjadi seperti itu misalnya ya. Kemudian tentang masalah mantu mertua, judul sinetron ya. Mantu mertua ini sebenarnya ya berkaitan dengan ketika seseorang menikah itu kan status berubah. Ya kan, saya terima nikah kawinnya, ya kan, dengan mas kawin, ya kan, 1 kilogram emas, ya, misalnya dibayar tunai. Itu berubah dahsyat tuh. Orang lain menjadi suami istri, orang lain menjadi mantu mertua, orang lain menjadi besan. Berubah status setelah itu langsung. Nah, harus dijelasin oleh penghulu lagi tuh. Nih bapak-bapak, ibu-ibu, status bapak-bapak ibu berubah. Sekarang menjadi keluarga besar, jadi mantu, jadi mertua, jadi suami, jadi istri, jadi besan, jadi keluarga besar. Jadi jangan sampai nanti kita ini saling berseteru, saling gontok-gontokan masalah yang sepele dan sebagainya, cemburu dan sebagainya. Ya, agar terjalin maka semakin erat. Itu misalnya kita jelasin dari sejak awal ketika akad pernikahan itu. Tambah pentingnya disitulah kalau saya tuh jadi penasihat pernikahan tuh seringkali menyampaikan itu ya. Nah itu supaya apa? Supaya jangan terjadi cemburu gitu antara mantu mertua, ya kan ya? Atau bimbang tadi karena kedua-duanya sakit misalnya kan, mertuanya kedua sakit. Mertua orang tua itu sama, orang tua itu kan ada 3 kan? Orang tua ada 3, orang tua itu ada 3. Pertama yang melahirkan kita, yaitu ibu ayah kita. Yang kedua yang menikahkan kita. Siapa ini? Mertua. Yang ketiga siapa? Yang memberikan ilmu kepada kita, yaitu guru, dosen, ustaz ya. Nah ini orang tua kita nih. Yang melahirkan ayah ibu ayah, ya kan? Kemudian yang menikahkan mertua. Nah itu kan yang memberikan ilmu, guru atau dosen atau ustaz. Ya, ini orang tua kita 3. Jadi jangan sampai mengecewakan. Karena Rasulullah bersabda, ridhollah fi ridhol walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah tergantung ridho orang tua, murka Allah tergantung murka orang tua. Siapa? Ayah, ibu, mertua, guru. Ini mempengaruhi ini. Sama dengan ilmu. Ilmu itu manfaat kalau guru ridho dengan kita sebagai muridnya. Dan guru itu harus bersanad.
atau bersanad jelas keilmuannya, ya kan? S1, S2, S3, S Mambo, S Telera jelas. Kalau dia pesantrennya di mana, sanadnya jelas. Itu untuk apa tuh? Ya untuk konsekuensi dari ridho guru. Jadi kalau guru mengajarkan ilmu yang bukan bidangnya, berarti dia juga berkhianat kepada muridnya. Contoh misalnya saya ngajarin tentang psikologi, bukan bidang saya kan, bisa ngawur tuh. Ngajar tentang masalah apa, misal teknik listrik, ya perbengkelan, kedokteran, bukan bidangnya, nyungsep itu murid, ya kan ya? Nah itu namanya ya. Begitu juga dengan murid, dengan seseorang yang diajarkan harus dapat ridho, artinya adalah ilmu itu harus apa namanya transfer kepada murid. Kalau kita memang tujuan kita kesini arahnya begitulah, kira begitu. Makanya S1 S2 saya nggak ada tawaran, Ustaz supaya mudah S2-nya jangan syariah, yang lain aja tarbiyah. Enggak, saya nggak mau, karena bukan bidangan nanti begitu. Oh banyak nanti kalau Ustaz dari dulu tarbiyah, mungkin udah sertifikasi guru, mungkin sudah jadi macam-macam lah. Dulu tuh banyak yang tuh, banyak layuan dan begitu. Nggak mau, saya pengen kesini gitu ya. Ini kenapa? Karena istilahnya itu apa? Personalisme dalam keilmuan. Sebab saya punya teman S1-nya tafsir hadis, S2-nya pemikiran Islam, S3-nya apa begitu. Beda-beda semua tuh. Akhirnya nggak jadi profesor tuh. Walaupun dia doktor nggak bisa profesor. Jadi profesor itu adalah orang yang S1, S2, S3-nya sama. Begitu. Contoh sederhana, yaitu misalnya keilmuan, standar keilmuan. Jadi seorang itu kok bisa menguasai semua, nggak mungkin. Kecuali ulama-ulama yang hebat, ya. Nah seperti itu ya. Kembali lagi ke kuliah kita, yaitu tentang yang pertanyaan masalah. Nah ini sakinah mawaddah warahmah ini saya sudah bukan kali nyampe ini ya. Apa sih bedanya sakinah mawaddah rahmah sama ya? Warahmah. Berarti istrinya 3. Yang pertama namanya sakinah, yang kedua nama mawaddah, yang ketiga rahmah. Sakinah ini ketenangan, kebahagiaan. Mawaddah ini biologis, rahmah ini psikologis. Nah, ini bisa bedain. Nah, sakinah diberikan oleh Allah sakinah kalau mawaddah dan rahmahnya cukup. Kalau mawaddahnya cukup, rahmatnya tidak akan sakinah. Contoh, suami istri ini, suaminya ya hubungan suami istri itu wah luar biasa, sama-sama ngebet gitu. Kalau ketemu pengennya bergaul, pengennya berhubungan, begitu terus. Tetapi tidak mendapatkan rahmah. Kenapa? Karena saling cemburu, sakit hati, sering emosi, ya kan? Nah itu juga nggak baik tuh, nggak bakal dapat ketenangan. Jadi untuk mendapatkan ketenangan, mawaddah rahmah itu cukup. Kan ada wanita yang pengennya tuh, ya hubungan suami istri itu sebulan 4 kali. Apalagi udah umur, sebulan hanya sekali. Tapi laki-laki pengennya hubungan suami istri itu setiap hari, ya kan? Karena dia tahu malam Jumat sunnah, setiap malam wajib. Ya, Nabi Ibrahim. Iya, semangat banget ya. Nanti kalau udah sunnah. Tapi kan beda kan. Nah, di situ pentingnya rahmah. Walaupun aki-aki nenek-nenek, kenapa dia kok bahagia rumah tangganya? Rahmahnya, ya kan, sayangnya. Ini rahmah itu sayang, psikologis. Ya, hati, bicaranya hati di sini. Tidak ada kecemburuan. Walaupun emosi itu bisa diredam dengan kasih sayang. Ya kan? Ada seorang ya apa namanya? Kita langsung contoh Rasulullah. Rasulullah itu kan manusia biasa secara fisik ya. Dan dia pernah marah. Tapi marahnya Nabi itu meneladani bagi kita sebagai umatnya. Contoh, ada satu kasus Rasulullah marah kepada Aisyah. Ya. Lalu marahnya itu ya manusiawi kan. Wajahnya merah. Kemudian wah kayak mau marah dah.
Lalu dia panggil istrinya, ya Humairah, ta'al kemari. Karena dia manggil walaupun marah, panggilnya ya Humairah, panggilan kasih sayang. Ta'al kemari. Nah, Aisyah, wajah Rasulullah merah, lalu sikapnya berbeda, omongannya lebih kasar dari biasanya, gemetar. Tapi namanya dipanggil suaminya, dia tetap mendekat. Ketika mendekat, apa yang dilakukan Rasulullah? Dia peluk dan dia cium. Itu marahnya Rasulullah. Peluk dan cium, marahnya Rasulullah SAW. Bayangkan, kira-kira bisa nggak suami kita nih? Atau nanti kamu yang jadi calon-calon suami, bisa nggak? Ketika marah bisa meluk, bisa cium istri. Waduh, aduh, nah berat. Yang ada apa? Piring terbang, panci terbang. Ya Allah, ya Rabbana. Kenapa bisa begitu? Karena rahmahnya sudah hilang. Nah, ini penting rahmah. Nah, rahmah itu begini ya. Ini Allah. Ini suami. Ini istri. Kalau dekatnya seorang suami dengan Allah itu jauh, ini kemungkinan rahmanya nggak dapat. Karena mungkin dia nggak pernah ibadah, istrinya juga nggak pernah ngaji, nggak pernah ibadah. Ini kemungkinan rumah tangga retak. Kenapa? Rahmah itu diberikan Allah, bukan ngarang-ngarang sendiri. Karena dia jauh dari Al-Quran, nggak pernah berzikir, nggak pernah sholat. Yang sering mabok-mabokan, istrinya selingkuh, ya kan ya? Yang ada apa? Nggak bakal rahmah tuh. Walaupun dia biologis dapat, rahmah nggak dapat, rumah tangga retak. Tapi kebalikannya, ini Allah, ini suami, ini istri, dekat dengan Allah, dekat dengan Allah. Ini juga dekat dengan Allah. Apa yang terjadi? Rahmahnya dapat, ini dapat, ini tiga dapat, dan itu Allah yang ngasih. Begitu. Apa maknanya? Inilah kalau kita dekat dengan yang maha tenang, Allah, maka Allah berikan ketenangan dalam rumah tangga. Makanya Nabi mengatakan dalam rumah tangga kepada istri-istrinya apa? Baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku. Itu. Ya, padahal sederhana rumahnya. Ya, kadang-kadang Rasulullah itu bangun tidur pelepah kurma. Ya kan, bekas di wajahnya. Kadang makan, kadang tidak. Ya, tapi ungkapannya baiti jannati. Kita cuma gara-gara nggak kondangan, gara-gara pakaian, gara-gara teriskaan, gara-gara hal kecil lah gitu ya. Ya Allah, masa. Ya, kenapa bisa terjadi? Karena ini. Karena istri dan suami jauh dari Allah. Coba dah kalau suami istri tahajud bersama, baca Quran bersama. Oh, indah. Masya Allah. Tuh. Makanya datang dong zikir tadi. Saya undang ada yang datang. Ya, kali-kali datang. Dari Bekasi aja datang, Dari zikirnya itu jam 8 udah selesai. Kuliah jam berapa boleh ya? Kuliah jam 8. Ya iya, cukup masih. Karena kita mulai dari jam 3. Jam 8 selesai. Kalau ke sini paling 10 menit. Ya. Jam 2. Masa jam 2 bangun kok? Iya. Insyaallah. Tapi kalau nggak sanggup jam 3 kan habis subuh gitu habis subuh. Demikian ya. Ada pertanyaan tambahan? Nggak ada, Pak. Cukup ya? Alhamdulillah. Berarti udah paham ya?